Oke, itulah kalau gitar stem biasa. Ya. Jadi selamat bertemu kembali dengan saya Hanja Simbulan sesuai permintaan teman-teman, umpama adik tersayang Hanja Donatus di Kalimantan, Donatus Simbulan. Tutorial untuk gitar stem Batak. Ya, memang benar sekarang ini sudah memang benar-benar langka ya. Udah tinggal sedikit orang yang tahu. Jadi sebagai untuk menjadi untuk menjadi dokumentasi, Hanja mencoba membuat video ini. Mudah-mudahan generasi penerus orang Batak pada banyak yang suka ya, yang berminat untuk mempelajari gitar stem Batak ya, budaya tradisional. Jadi simpel aja begini rumus untuk pembelajaran dulu ya. Nah tadi inilah kalau gitar stem biasa. Jadi untuk merubah menjadi stem Batak gampang. Dari kunci C. Ini kan kunci C ini. 2 di sini ya, senar 2, senar gini ya. Ini kan stem biasa 2, 4, 5. Jadi gampang untuk mengubah menjadikan stem Batak dari dasarnya dari kunci C. Pertama senar 2 dinaikin satu tangga. Diambil persamaan suara ya, dinaikin satu nada. Kalau stem biasa untuk persamaan senar 1 sama senar 2 tekan petik di tangga kelima ini lihat 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah begini ya, tekan senar 2 petik sama senar 1. Nah suara yang sama. Untuk menamakan suara setelan ya, setelan gitar stem biasa. Itu kalau setelan biasa. Jadi untuk merubah menjadi stem Batak ya, turun satu tangga ya, turun satu tangga. Begini berarti harus di tangga keempat, 1, 2, 3, 4, atau di gang keempat 1, 2, 3, 4. Tekan senar 2 petik, harus suaranya harus sama dengan senar 1 posisi lepas. Nah berarti ini harus dinaikin senar 2 begini Nah kita tes ya, 1, nah ya, 1, 2, 3, 4. Tekan petik. Nah ketinggian turun dikit, tes. Nah sama. Jadi setelah dipetik posisi lepas kedua senar 1 sama senar 2 menghasilkan suara do mi.
Itulah makanya disebut stem Batak. Karena mengikuti stem ke sapi Batak. Yang kunci do mi ya. Do mi do mi. Do mi. Jadi buat gendang-gendang juga bisa, gendang Batak ya. Buat lagu-lagu opera Batak juga iya. Itulah kelebihan dari gitar stem Batak. Itulah. Jadi sekarang untuk selanjutnya seperti apa? Antara senar 1 sama senar 2 oke tadi ya. Soalnya yang berubah adalah senar 2, senar 4, 5, 6. Jadi kalau 1, 3 tetap tidak ada berubah. Jadi untuk menentukan senar 4, karena 4, 5 turun ya, 6 nanti naik. Jadi sekarang kita beralih ke 6 dulu, karena yang naik adalah senar 2 sama senar 6. Dinaikin gitu. Dari senar 2 kan dinaikin satu apa namanya, satu nada. Gini. Jadi sekarang senar 6 dulu, senar 6. Karena 4, 5 nanti turun, 6 naik sama dengan 2. Untuk menentukan di gini, tekan senar 1 di gang pertama ini, ini, gini. Berarti harus dinaikin senar 6, gini. Satu apa namanya, satu nada juga ya, satu tangan. Naikin, mau lihat. Tes. Udah, itulah persamaan ya. Terus untuk senar 4, ditentukan dari hasil suara, hasil petikan suara senar 2 posisi lepas gini. La 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 4. Turun. La untuk senar 5 juga diturunin ya. Senar 5 turunkan senar 5 suaranya ya. Ditentukan dari hasil petikan posisi lepas senar 3. Ini. Ini senar 5 turun. Jadi dah. Jadi misalkan kalau terjadi perpaduan kolaborasi gitar stem biasa sama gitar stem Batak kayak begini ya, supaya gampang. Berarti yang gitar yang stem biasa harus diambil dari kunci mana? Karena stem Batak, gitar stem Batak yang ini nih, yang sudah Hanja ini kan tidak bisa harus dari satu kunci. Misalkan ganti kunci udah nggak bisa. Itulah yang menjadi kelemahannya juga. Paling kalau untuk menyamakan katakanlah suara ya, misalkan kalau kombinasi atau kolaborasi dengan seruling misalkan, karena seruling juga tidak bisa dinaikin, diturunin ya, istilahnya nggak bisa diganti-ganti gitu. Lalu gimana ya, ini paling dinaikin, kalau dikencangin ya, ditinggikan suaranya, kalau nggak direndahin, diturunin gitu.
Jadi tidak bisa seperti gitar stem biasa. Tidak tidak kalau tidak ketemu suara misalkan dari kunci A, tukar ganti beralih ke kunci B, ke kunci C, D sampai G, kan bisa. Jadi kalau gitar stem biasa tidak bisa seperti itu. Makanya hampir mirip juga dengan suling Batak ya. Ini selalu menjadi penentu. Jadi musik lain yang mengikuti gitar stem Batak. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di kombinasi kolaborasi misalkan perpaduan dengan gitar stem biasa, lalu yang gitar stem biasa harus mengikuti harus mengambil kunci dari mana? Kunci C. Nah, itulah yang Hanja awal tadi yang Hanja jelaskan tadi ya, C. Nah, gitu. Sebentar dulu ya. Gitu. Jadi sama, misalkan kita ini kan dulu di kolaborasi perpaduan, samakan dulu ke kecapi. Nah, ini tinggal ngikutin ini. Jadi misalkan kalau kita mau jadi ini, kalau diikutin sistem Bataknya do mi ya, ini jadi sekalian juga ke apa namanya rumus untuk menentukan setelan kecapi kunci dola ya. Nah, kalau untuk menjadikan kunci dola kolaborasi dari gitar misalkan gini, senar 1 petik posisi lepas. Nah, terus untuk menentukan suara senar 2 bagaimana? Nah, kalau ngikutin dari gitar senar 3. Nah, karena gitar yang sudah menjadi stem Batak sekarang ini ya, tadinya pergantian perubahan dari setelan gitar stem biasa menjadi stem Batak ya. 1/3 tidak berubah, tidak diturunin, tidak dinaikin ya, 1/3. Nah, yang berubah adalah 2/4/5/6. 2/6 naik, 4/5 turun ya toh. Nah, jadi kalau untuk menentukan persamaan setelan suara kecapi kunci dola yang Anda ciptakan, kalau perpaduan dengan gitar, tali 1 sama senar 1 sama senar 3. Nah, untuk senar 2 di kecapi petik senar 3 di gitar. Nah, posisi lepas. Udah jadi lah. Jadi no. Karena di gitar juga kayak begitu. Kalau stem biasa juga atau stem Batak gini. Nah, 1, 2, 3 di gang ketiga, tangga ketiga petik, tekan petik senar 1. Nah, gini. Nah, petik senar 3 posisi lepas. Nah, sama ya. Itulah yang disebut persamaan suara. Nah, jadi ya kecapi juga kunci dola begitu. Itulah yang Anda ciptakan ya. Nah, jadi misalkan bentar, karena sudah menjadi kunci dola dia. Nah, untuk mengikutin kesuling seperti sudah berkali-kali Anda jelaskan. Nah, di sini do mi ya. Nah, do mi.
Gitu ya toh. Jadi kita lanjut dulu gitar stem Batak tadi itu. Ini sudah jadi gitar stem Batak ya. Jadi kelebihannya kalau orang ini apa namanya belajar untuk menjadi pintar main klasik pun enak juga dari gitar stem Batak seperti ini. Karena persamaan suara tanpa dipetik, tanpa ditekan begini sudah banyak. Misalkan ini, senar 2 ke senar 4, ya. Nah, baru senar 3 ke senar 5. Baru senar 1 posisi ditekan dan dipetik di gang pertama begini ke senar 6 no. Nah, ya kan. Senar 2 no ke senar 4. Najid mahabe. Jadi bisa langsung gini no. Kalau posisi begini berarti harus induk jari ini, jari jempol ini harus metik yang tali berapa, senar berapa, senar 5 no. Nah, kembali senar 1 sama senar 4. Jadi tinggal ala bisa karena biasa ya, tinggal kerajinan kita, pembiasaan agar kita terbiasa, agar supaya ala bisa karena biasa. Kalau bahasa Bataknya somalna dopeamna, ala bisa karena biasa. Mata guru roh asisten, artinya orang lain bisa, kita juga paling tidak hampir bisa. Yang penting jangan sampai ada niat yang jelek, saya harus lebih pintar dari si Polensian. Oh itu jangan itu kelompok tinggi hati yang orangnya songong sombong. Jangan kayak begitu. Nah, gitu ya. Jadi jauh lebih enak suaranya dan juga hasil petikannya. Bila mana ya memang namanya belajar, kalau awal pertamanya pasti prosesnya agak lama, lambat, bahkan jari tangan agak sedikit kaku, gitu. Tapi belajar melodi juga justru di gitar stem Batak paling enak. Jadi begini Bang, misalnya. Nah, jadi pertama Anda jelasin dulu. Kalau istilah bahasa Hanja netral, tinggi, rendah. Nah, karena yang menjadi kelemahan di gitar stem Batak bila mana lagu tersebut membutuhkan suara-suara minor, mayor, seperti di gitar stem biasa, itulah yang tidak diperoleh, yang tidak ada di gitar stem Batak. Makanya khusus dipakai ini ke lagu-lagu opera Batak zaman dahulu, ke gendang-gendang juga. Ya, pokoknya lagu-lagu yang tidak membutuhkan suara-suara gantung, ya. Nah, kayak lagu-lagu Malaysia misalkan, itu tidak bisa. Jadi kalau dibunyiin begini, kalau bahasa Hanja itu ngeritim. Posisi lepas begini sudah netral. Posisi netral. Jadi kalau rendah dia senar 1 begini no, senar 1 sama senar 2 begini.
sama dengan 1 2 3 begini no. Nah, jadi kunci netral juga ini sama dengan dilepas begini. Uripu boy supang damangi rendah 1 2 ya. Abenaung sonang dodi sihalong longani. Ya, jadi persamaan rendah begini senar 1 sama senar 2 boleh juga di sini 1 2 3 4 5 6 7 di gang ke-7 ya. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 no. Begini, ditekan semua. Kecuali senar 5. Pinang sonang dodi turani. Jadi tekan semua begini. Ini sama dengan di sini. Senar 1 senar 2 itulah rendah. Jadi kalau netral posisi dilepas semua sama di sini no. 1 2 3 ya. Senar 1 1 2 3 di tangga gang ketiga senar 1. Senar 2 di tangga gang ke-4. Baru di gang ke-5 senar 3 gini. 1 2 3. Ya. Sama dengan dilepas netral. Jadi tingginya di mana? Tingginya cuma di sini doang. Di gang ke-5 1 2 3 4 5 no. Ya, 1 lihat 1 2 3 4 5. Tekan semua. Bunyiin kecuali senar 6. Najid mahabi diawo para jalango. Nah, jadi bisa langsung begini no ya. Nah, gini para jalango. Lalu jadi lama tua. Jadi bassnya juga ada, ngertimnya juga ada. Nah, itulah langkah awal paling pertama dulu ya. Nanti lama-lama kalau sudah lihai lincah jari tangan ya, karena sudah faktor terbiasa, akhirnya ketiga-tiganya juga bisa melodi, bass sama ngertimnya. Misalkan begini, misalkan hanja ini satu lagu apa, lagu rohani ya, lagu rohani dari gereja HKBP. Nunga jupang muse ari pestai. Lagunya sedikit dicepatin juga bisa. Jadi itu juga perlu dipelajari ya. Jadi misalkan kalau kalau posisi, kalau melodi polos misalkan di gitar stem biasa atau stem Batak pun begini, artinya maksud hanja melodi polos, tidak ada bassnya, tidak ada ngertimnya begini. Nah, perhatikan ya. Ya toh, kalau posisi ini ya, nah gini, inilah yang kalau istilah bahasa Hanse ya, apa namanya, melodi polos, polos. Misalkan kayak yang di YouTube sering untuk memainkan melodi untuk mengeringin satu lagu ataupun gendang-gendang Batak ya, itu melodi polos, gampang yang kayak gitu. Gampang. Jadi yang menjadi kelebihan di gitar stem Batak ada hal ketiga tersebut lengkap. Nah, ada bassnya, ada ngertimnya, ada juga melodinya. Nah itu. Nah, kalau melodi polos paling bagus menurut Hanja ya, paling salut Hanja pemain melodi dangdut. Ya kan banyak suara gantungnya. Iya. Apapun tidak bisa dipungkiri itu.
Ya, dan bisa diuji coba, artinya kita yang tidak pemain dangdut, mungkinkah bisa kita sepintar mereka itu? Menurut Anja kecil kemungkinan. Nah, soalnya ayunan suaranya itu loh, gitu. Jadi susah, iya. Ya, jadi kalau melodi polos, pertama di langkah awal pertama kita pelajarin dulu melodi polos di sistem Batak. Nu nu ngajupang musiari pesta ya. Nah ya. Ya kan? Nah, jadi sebanyak mungkin kalau bisa lagu tersebut dimainkan di senar satu agar bisa jari jempol kita ini memainkan sekalian bass sama ngeretimnya. Nah, jadi kita gunakan melodi tersebut ya lebih banyak berperan di senar satu, agar ini jari jempol ini tetap bisa dimainkan antara 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi sebanyak mungkin kita tempatkan petikan jari kita untuk kebutuhan lagu yang kita mainkan tersebut di antara senar 1 sama senar 2, sehingga jari jempol ini bisa memainkan untuk bass sekalian ngeretimnya antara mulai dari senar 3, 4, 5, 6. Nah, contoh, ya kembali ke lagu rohani, lagu AKBP tadi. Nunga Jepang hari pesta ya. Jadi kalau melodi polos sekali lagi, perhatikan ya, ya, perhatikan ya. Nah, itu polos ya. Jadi artinya di senar 1 mulai dari paling terendah sampai paling tertinggi dapat. Makanya kalau sudah terbiasa, nanti jari tangan kita ini pun di luar kesadaran kita, di luar sadar kita menjadi menjadi gampang gitu loh, nggak ada kakunya, nggak ada sulitnya gitu, karena sudah terbiasa gitu loh. Nah, jadi mulai dari lagu terendah sampai lagu tertinggi, artinya dari awal sampai ujung, sampai akhir selesai satu lagu bisa selesai hanya dimainkan di senar 1, sehingga jari jempol kita ini bebas untuk memainkan bass dan juga ngeretimnya mulai dari senar 3, 4, 5, 6. Contoh, aja buktikan. Nah, lihat ya. Main. Kita ambil satu lagu. Nunga Jepang musiari pesta ya, perhatikan.
Jadi langkah pertama, berkali-kali Hanja jelaskan, langkah pertama kita pelajarin dulu yang namanya bahasa Hanja ya, melodi polos. Nah, tadi ya, nah misalkan kalaupun Pulau Samosir misalkan ya, itu lagu kesayangan Hanja. Nah, ini karena ada paling rendahnya, ini terpaksa harus diawali dari senar 3 posisi lepas. Pulo, kan pulo sa, langsung kan 3 2 1, senar 3 senar 2 1. Nah, tanpa ditekan, cuma petik doang posisi lepas. Nah, coba. Nah, ya. Pulo sa, nah, ya toh. Nah, pulo sa mo, nah, ya toh. Nah, pulo sa mo, nah, sirdo. Nah, jadi polosnya seperti itu, jangan dulu dimainkan apa namanya ini apa namanya ini ibu jari. Nah, jangan dulu jari jempol ya. Nah, jempol jari kita jangan dulu dimainkan ketika kita belajar melodi polos. Nah, gitu. Jadi pusatkan pikiran ya, harus percaya diri gitu loh. Ya, ya. Pulo, nah lihat no. Pulo Samosir do, haroro aku Samosir do. Ido asal husai tongi motoku saliling waluku puji hoa. Di sini doang dapat semua. Jadi kalau itu sudah kita hafal, sudah menguasai karena terbiasa, akhirnya nanti bisalah ke tahap berikutnya. Jari jempol kita ini kita gunakan ke tempat di mana lagu tersebut membutuhkan. Begitu. Nah, yang penting kita kita tahu dulu Pulo Samosir do dimulai dari mana. Tali senar berapa yang kita petik dan di gang berapa. Nah, pulo. Nah, karena Hanja tadi udah ngomong sebanyak mungkin kalau bisa kita usahakan di senar 1. Nah, tapi karena lagu paling terendah dari apa namanya pulo, nah, jadi tidak bisa di senar 1 sama senar 2, ambil dari senar 3. Nah, itulah dari sinilah Hanja pelajari menciptakan stemol kecapi. Nah, semua lagu bisa. Nah, ya toh. Nah, itu Hanja pikir-pikir loh, kenapa? Nah, karena teringat tahun 90-an Hanja ke tulang Hanja almarhum sarekawan seorang. Ya, biar jangan susah-susah banget omong boru, kasih aja 3 senar tali kecapi ini, bukan kecapi lagi itu tulang gitu kata Hanja. Ya. Jadi teman akrab Hanja itu. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau sudah pintar kita melodi polosnya, tahap selanjutnya, tahap kedua, baru main bass dulu. Nah, misalkan gini, pulo, berarti harus ikut senar 4. Nah, pulo sa, tetap jadi apa namanya, jari jempol ini tetap untuk menjadi bassnya tetap di senar 4. Nah, no. Nah, gini no. Nah, karena punya itu senar 3. Lo-nya itu senar 2. Sa-nya itu senar 1. Nah. Pulo sa. Nah, jadi gini. Pulo sa mo. Ya toh. Jadi harus sekali apa namanya dia, sekali petik harus 2 gini no, kayak apa namanya, kayak kepiting. Nah, atau kayak tang. Nah, kayak tang begini no. Ya. Iya. Ini harus tak gitu. Ya, perhatikan. No. Pulo sa
Perhatikan, halo Donatus ya. Ini demi adikku sayang ini. Nah, demi kau ini Donatus. Nah, pulosa, pulosa. Nah, ini polos ya, melodi polos ya. Pulosa. Nah, masuk ke tahap kedua. Nah, ikut bass. Berarti begini no, tangan no, no, lihat no. Lo, sa, mo, sir do. Nah, masuk tinggi ke sini. Ha, nah, sini. Ha, baru senar 6. No, no, ibu, apa namanya dari sampel. Nah, gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk lebih apa lagi, untuk lebih detail lagi, boleh hanya ditelepon ke nomor 082126009496. Boleh kita video call ya. Nah, ya gini. Kayak gini. Jadi kalau yang sedih-sedih pun lebih enak karena apa namanya? Ya namanya yang sedih. Berarti pergerakan jari tangan ini ya sedikit agak lambat, ada yang lambat banget, pelan banget. Nah, gitu enak. Sebenarnya karena udah sakit ini no, udah sakit banget ini apa namanya jari jempol Hanja ini. Karena kalau memainkan untuk khusus kalau memainkan gitar stem Batak ada melodi ini, ada ngeritmnya, ada bassnya, tidak bisa pakai apa begini. Karena ini harus kayak Hanja kata-kata tadi itu pulo jadi harus ini, karena harus sekali dua begini, gitu. Iya. Di sini juga ini perlu no begini no.